Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Anissa dan aku Nanda. Beberapa menit ke depan kita akan menghadirkan informasi terbaru yang pastinya seru dan informatif untuk Sobat Dukcapil dan Swarga Loka semua. Bener banget Kak, tapi kali ini spesial nih karena seperti yang Sobat Swarga Loka lihat, kita lagi pakai pakaian warna coklat dan putih. Dan ada aksesoris merah putihnya. Ya dong, kita berdua ikut memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Momen ini jadi pengingat buat kita semua supaya terus meneladani semangat juang para pahlawan termasuk dalam berkarya dan berinovasi. Nah, seperti biasa, di Rabi Pindo kali ini kita bakal menghadirkan 3 berita yang lagi hangat seminggu ke belakang. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk Sobat langsung aja kita bahas berita pertama. Nah, Sobat Swarga Loka, tahu nggak sih sejarahnya 10 November sebagai Hari Pahlawan itu seperti apa sih? Jadi, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tidak benar-benar merdeka dari penjajah. Karena penjajah masih merasa memiliki hak milik atas negara kita dan berpura-pura datang ke bangsa kita dengan misi melucuti tentara Jepang. Dan rakyat Indonesia tahu bahwa semua itu adalah kedok semata. Mereka tidak ingin dijajah kembali. Dan di Surabaya, semangat pemuda berkorban tinggi. Mereka menolak ultimatum sekutu yang memerintahkan rakyat untuk menyerahkan senjata dan kekuasaan kepada Inggris. Pertempuran dahsyat pun pecah. Selama 3 minggu, Surabaya berubah jadi lautan api. Ribuan pejuang gugur, gedung-gedung hancur, tapi semangat tak pernah padam. Hingga akhirnya para pejuang harus mundur dari kota. Mereka menyusun pertahanan baru di Sidoarjo, Gresik, hingga Mojokerto. Bagi penjajah, Surabaya adalah neraka. Tapi bagi Indonesia ini adalah kawah Chandra di muka. Tempat bangsa ini ditempa menjadi kuat dan tangguh. Dampak pertempuran begitu besar. Kota porak-poranda, rakyat menderita, tapi dari puing-puing itulah lahir semangat persatuan, merdeka atau mati. Karena itulah peristiwa 10 November 1945 ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Hari ketika kita mengenang keberanian arek-arek Surabaya yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsa. Dan semangat itu nggak berhenti di masa perang. Sekarang 80 tahun kemudian, semangat yang sama hidup dalam bentuk lain, yakni semangat kolaborasi, inovasi, dan persaudaraan antar bangsa. Hari ini Indonesia dan Korea Selatan menulis bab baru dalam sejarah, bukan dengan bambu runcing, tetapi dengan teknologi. Benar, Korea Financial Telecommunication and Clearing Institute atau KFTC resmi meluncurkan sistem pembayaran kris Indonesia yang bisa digunakan di Korea Selatan. Pembeli dari Indonesia juga bisa langsung transaksi di toko-toko Korea, cuma pakai aplikasi keuangan lokal Indonesia. Begitupun sebaliknya, pengguna aplikasi Korea juga bisa belanja di 30 juta merchant di Indonesia. Wih, keren banget ya. Jadi kalau ada turis Korea belanja batik di Malioboro atau ngopi di Bali, tinggal scan kris langsung beres. Presiden KFTC, Park Hyok-sok, bilang kalau kerjasama ini bakal jadi langkah awal untuk memperluas jaringan pembayaran antar negara di kawasan Asia. Dan Indonesia jadi negara pertama yang diajak kerjasama loh. Setelah itu rencananya akan menyusul dengan negara-negara lain di jaringan ASEAN Payment Network. Kalau kamu belum tahu, kris lintas negara ini sebelumnya sudah bisa dipakai di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Nah, Korea Selatan jadi negara kelima yang resmi bergabung. Dan katanya akhir tahun nanti giliran Cina yang bakal ikut menerapkan kris. Menurut data Bank Indonesia, sampai kuartal 3 tahun 2025 ini, pengguna kris sudah tembus 58 juta orang, dengan nilai transaksi mencapai 1,9 kuadriliun. Wah, keren sih, dari pedagang kaki lima sampai toko besar semua bisa cashless. Sekarang tinggal nunggu kris bisa pakai di seluruh dunia nih. Nah, langkah ini menunjukkan bagaimana transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, tak hanya soal pembayaran yang makin mudah, inovasi juga terus dilakukan dalam urusan administrasi kependudukan. Kini, masyarakat bisa menambahkan gelar pada KTP dan kartu keluarga sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 73 tahun 2022 berdasarkan pasal 5 ayat 1C. Aturan ini menjadi pedoman resmi bagi Dinas Dukcapil dalam menuliskan nama dan mencantumkan gelar pendidikan, keagamaan, maupun adat. Tidak ada batasan jumlah gelar yang boleh dicantumkan, namun penulisannya tidak boleh disingkat sembarangan dan tidak boleh menggunakan angka atau tanda baca. Meski demikian, gelar tidak dapat dicantumkan pada akta kelahiran. Terdapat 3 jenis gelar yang bisa dimasukkan ke dalam KTP dan KK, yaitu yang pertama gelar pendidikan seperti SH, SPD, atau doktor.
lalu juga gelar keagamaan seperti haji, haja, dan ustadz, serta gelar adat yang sesuai kearifan lokal masing-masing daerah. Proses penambahan gelar dilakukan dengan mendatangi kantor Dukcapil sambil membawa KTP lama, KK, dan dokumen pendukung seperti ijazah, sertifikat haji, atau bukti gelar adat. Nah, petugas kemudian akan memproses dan mencetak ulang dokumen baru sesuai dengan permintaan pemohon. Dengan berbagai kemudahan ini, baik dalam transaksi digital maupun pengelolaan identitas penduduk, pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan modern bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wah, luar biasa ya Kak. Mulai dari semangat perjuangan para pahlawan, kemajuan teknologi pembayaran lewat kris, sampai inovasi administrasi kependudukan yang makin mudah. Semuanya menunjukkan kalau Indonesia terus bergerak maju. Bener banget! Semangat pahlawan itu bisa kita lanjutkan dengan cara yang relevan di zaman modern seperti berinovasi, berkolaborasi, dan terus mencintai negeri ini melalui karya dan pelayanan publik. Nah, itu tadi 3 berita di Rabipindo kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama tentang perkembangan terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi selanjutnya, ikutin terus sosial media kita yang ada di bawah ini. Sekian Rabipindo kali ini, aku Nanda dan aku Anissa, pamit undur diri. Bye-bye!